Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianita. Saya di sini akan menjelaskan mengenai qiyas. Apa itu qiyas? Secara etimologis, qiyas berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli usul, qiyas didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Menurut Hasan al-Basri, qiyas adalah menghasilkan atau menetapkan hukum asal pada furu' yang dinilai terdapat kesamaan ilat di antara keduanya menurut mujtahid. Lanjut kepada rukun-rukun qiyas. Yang pertama adalah asal, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Rukun yang kedua adalah hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang ingin ditetapkan kepada furu' melalui jalan qiyas. Lalu yang ketiga adalah far'u atau cabang, di mana sesuatu yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama, maka dicari ketetapannya melalui qiyas. Lalu yang keempat adalah ilat, yang secara bahasa berarti sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Lanjut kepada macam-macam qiyas. Berdasarkan segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibandingkan dengan yang terdapat pada asal, maka qiyas dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah qiyas al-aulawi, yaitu ilat yang ditetapkan pada asal lebih kuat ditetapkan pada furu'. Lalu yang kedua adalah qiyas al-musawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan hukum. Yang ketiga adalah qiyas al-adna, yaitu mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum lalu diserahkan kepada yang lebih patut menerimanya. Lanjut kepada macam yang kedua, berdasarkan segi kejelasan ilatnya dalam yang terdapat dalam hukum, maka dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qiyas al-jali dan kedua adalah qiyas al-khafi. Qiyas al-jali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qiyas yang ilatnya ditunjukkan dengan kata-kata. Yang kedua adalah qiyas aulawi, dan yang ketiga adalah qiyas musawi. Qiyas al-khafi yaitu qiyas yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Lanjut ke macam yang ketiga, yaitu dari segi persamaan cabang ke pokok atau furu' kepada asal. Maka ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qiyas makna, yaitu cabang yang dapat disandarkan kepada satu pokok saja. Lalu yang qiyas yang kedua adalah qiyas sibi, yaitu far'unya dapat disandarkan kepada 2 pokok atau 2 asal, tapi yang diambil adalah yang lebih banyak persamaannya. Lalu hujan qiyas. Dari segi penerimaan qiyas sebagai dalil hukum terdapat 3 golongan. Yang pertama adalah jumhur ulama yang menerima qiyas sebagai dalil hukum. Yang kedua adalah golongan ulama Zahiriyah dan Syiah Imamah yang menolak penggunaan qiyas sebagai dalil hukum. Dan golongan yang ketiga adalah kelompok luas yang menggunakan qiyas secara mudah. Lalu dalil qiyas yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya adalah di Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri ini siapa? Yaitu orang-orang yang mengurusi urusan kita, yang memimpin kita. Lalu ketika kamu berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah qiyas adalah mengukur, yaitu menyamakan sesuatu dengan yang semisalnya.
Meskipun ada perbedaan di kalangan ulama, namun jumhur ulama sepakat untuk menggunakan qiyas sebagai hujjah setelah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.